أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimakumullah, kembali lagi dengan saya Zainul Hakim dan channel YouTube saya Hakim Iqra. Jangan lupa subscribe dan juga loncengnya, like, share, and comment biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, baiklah, kita masuki pelajaran kita berikutnya. Sekarang kita memasuki halaman 10 Iqra 3. Halaman 10 Iqra 3. Baiklah, diperhatikan. Di sini kita mengenal huruf H yang berharakat kasrah. Dan H ini bisa berubah-ubah bentuk. Nah, jadi bentuknya ini harus kita teliti betul-betul. Nah, supaya tidak salah dan tidak bingung apabila ketemu di halaman-halaman berikutnya. Nah, jadi kalau seperti ini adalah huruf H. Nih seperti awal seperti ini, seperti huruf biasa, huruf H berharakat kasrah dan barisnya ini baris lurus, berarti menandakan H ini dibaca panjang. Nah, jadi kalau baris lurus di bawah berharakat kasrah, baris lurus ini juga harus dibaca panjang. Kalau berharakat fathah atau berharakat atas, baris lurus juga dibaca panjang. Jadi sama aja ya. Nah, ini sama dengan seperti ini. Kalau dia nyambung dengan huruf yang lain, dia bisa seperti ini. Nah, bundar seperti ini aja, agak panjang ya, 2 ya bundarnya. Nah, ini hi juga sama dibaca panjang. Nah, kalau di akhir dia bisa seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Ini kalau di tengah-tengah huruf H seperti ini. Kalau di akhir seperti ini kalau nyambung. Nah, kalau seperti ini dia kalau sendirian, hurufnya bersendirian di akhir dia bisa seperti ini. Nah, barisnya sama ya semuanya, ini tanda panjang. Nah, kalau di awal dia seperti ini. Kalau agak di tengah-tengah dia seperti ini bentuknya. Kalau di akhir tapi bersambung hurufnya dia bisa seperti ini. Kalau di akhir tetapi dia bersendirian tidak menyambung dia bisa seperti ini. Nah, semuanya panjang berbaris lurus di bawah ya. Wah, ini contoh yang di awal hanya. Nah, kalau di awal kalimat dia seperti ini aja, seperti huruf biasanya aja. Nah, seperti ini. Dia nyambung dengan huruf lam dan kaf juga. Nah, ini tidak ada tanda panjang, diperhatikan. Jadi membacanya jangan dipanjang-panjangkan, jangan dilama-lamakan. Nah, halaka. Nah, halaka. 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 Oke, jangan sampai keliru, jangan sampai salah ya, harus diperhatikan mana itu panjang, mana itu pendek, karena kita sudah sering bahas yang panjang dan yang pendek dan tanda-tanda panjang ya. Jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. Nah, supaya membaca Al-Qur'annya tidak bingung dan tidak keliru. Nah, ini contoh hanya di tengah ya. Ini pertama ini ada huruf nun, perhatikan titik 1 di atas, huruf nun atau huruf na ya. Nyambung dengan huruf H, ini contoh yang di tengah, yang ini kita bahas. Nah, kalau di tengah dia seperti ini tadi, diperhatikan. Nah, seperti ini. Agak bundar, agak panjang, lalu di akhir ada huruf ra. Jadi membacanya nahara. 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 Diperhatikan. Ingat, H ini adalah huruf khalqi, huruf tenggorokan bagian bawah. Dan dia sifatnya rakhawah, artinya berlalu. Dan di alhamas artinya ada udara yang keluar di saat kita melafalkan huruf H. Nah, itu yang sering kita rasakan ya. Ini contoh H-nya yang di akhir tetapi nyambung dengan kalimat lainnya. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini dia. Nah, bentuknya seperti ini. Tidak bundar seperti ini ya, namun dia bundar kecil, tidak ada lubang-lubangnya. Nah, ini di akhirnya seperti ini. Ini ada lam, ini fa. Fa-nya ada ya, berarti ya sukun, berarti menandakan fa ini harus kita baca panjang. Nah, lalu hanya yang kita bahas hari ini bentuknya seperti ini. Kalau di akhir nyambung dengan kalimat lainnya. Nah, jadi bacanya lafihi. Lafihi, lafihi, lafihi. Nah, jelas ya.
Nah, ini di awal seperti ini. Nah, barisnya lurus berarti menandakan ha yang di awal ini harus kita baca panjang. Nah, ini ada huruf za. Kalau za ini makhrijul hurufnya ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas berharakat kasrah. Lalu yang kita bahas ha yang terakhir ini adalah tidak menyambung dengan huruf lainnya. Dia berpisah namun satu kalimat. Bentuknya bundar seperti ini saja berpisah. Barisnya lurus. Nah, baris kasrahnya lurus berarti menandakan ha yang ini harus kita baca panjang. Hazihi, 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 hazihi. Nah, jelas ya. Ini contoh ha yang berada di awal. Seperti ini bentuknya, diperhatikan. Ini contoh ha yang berada di tengah-tengah. Seperti ini bentuknya, diperhatikan. Ini contoh ha yang di akhir namun bersambung dengan kalimat atau huruf lainnya. Contohnya seperti ini, diperhatikan bentuknya. Ini contoh ha yang di akhir namun tidak bersambung dengan huruf-huruf lainnya. Bentuknya seperti ini juga diperhatikan dan dibedakan ya, supaya tidak ketukar cara penyebutan atau tidak ketukar hurufnya. Nah, ini contoh ha yang berada di awal. Nah, ini ada mim, ada za, jadi tidak ada yang panjang. Hamaza, 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 hamaza. Nah, terus ini ada sya, ini ha yang contoh di tengah. Ini ada dal, syahida, 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 syahida. Nah, ini contoh ha yang di akhir nyambung dengan kalimat atau huruf lainnya dan barisnya lurus berarti menandakan ha ini harus kita baca panjang. Nah, wabihi, 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 wabihi. Nah, jelas. Ini contoh ha yang berada di akhir namun tidak bersambung dengan huruf lainnya. Nah, ini ada fa, ada kaf, ada ra yang berharakat kasrah. Nah, ini hanya fakariha, 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 fakariha. Nah, jelas. Ini yang di awal ada dal, ada mim. Hadama, hadama, hadama. Nah, ini yang di tengah haknya. Ini fa berharakat kasrah, ada ya sukun, berarti fa ini harus kita baca panjang. Ini mim yang ada alif, berarti mim ini harus kita baca panjang. Haknya yang diperhatikan karena hak yang kita bahas hari ini bentuk hak ya. Kalau hak di awal seperti ini, kalau hak di tengah seperti ini, kalau ha di akhir nyambung dengan huruf lainnya seperti ini. Kalau ha di akhir namun tidak bersambung dengan hurufnya juga seperti ini. Nah, diperhatikan ha yang 4 ini. Nah, bentuknya beda namun tetap satu orangnya. Nah, ini di tengah. Fihima, 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 fihima. Terus, nah ini ha yang di akhir nyambung dengan huruf lainnya. Nah, ini ada alif, ada ba berharakat kasrah, ada ya sukun yang menandakan ba ini harus kita baca panjang. Ini haknya afi, abihi, 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 abihi. Nah, ini contoh ha yang berada di akhir namun tidak bersambung dengan huruf lainnya. Ini ada ain berharakat kasrah. Ini ada ba yang ada alifnya. Ini adalah tanda panjang yang mengharuskan ba ini harus dibaca panjang. Ini dal berharakat kasrah. Ini ha yang berharakat kasrah dan barisnya lurus berarti menandakan ha ini harus kita baca panjang. Ibadihi, 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 ibadihi. Jadi jangan bingung kalau ketemu huruf yang seperti ini, huruf yang seperti ini, huruf yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Jangan bingung lagi karena sudah ada dibahas di Iqra 3 halaman 10. Pembahasannya ini sama dengan H, ini sama dengan H kalau di tengah, ini sama dengan H kalau di akhir nyambung dengan kalimat lainnya. Ini sama dengan H kalau di akhir namun tidak bersambung dengan huruf lainnya.
Jadi diperhatikan satu huruf ini namun bentuknya berbeda-beda kalau beda tempatnya. Kalau di tempat awal seperti ini, kalau di tengah seperti ini, kalau di akhir nyambung dengan kalimat lain seperti ini, kalau di akhir namun tidak menyambung dengan kalimat lainnya juga seperti ini. Nah, diperhatikan karena H ini kalau beda tempatnya, dia beda bentuknya. Nah, jadi diperhatikan dan dikenal hurufnya supaya tidak bingung dan tidak tertukar penyebutannya. Ini diperhatikan biar pelan asal benar, artinya jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Diperhatikan jangan sampai ketukar. Nah, diperhatikan betul-betul, dilihat ya. Kita baca lagi ini. Ini ada lam nyambung dengan alif yang bengkok ini, dia berbaris berarti hidup. Ini ada zai atau za yang berharakat kasrah, ada ya sukun berarti menandakan zai ini harus dibaca panjang, ini dal. Nah, ini za ini yang kita panjangkan berharakat kasrah karena ada ya jawabannya. Misalnya ada pertanyaan kenapa za yang kasrah ini dibaca panjang? Jawabannya karena adalah ada ya yang sukun di hadapannya atau sesudahnya. Jadi bacanya la azida, la azida, la azida. Nah, jelas terus. Ini ada fa berharakat kasrah namun barisnya lurus. Nah, ini diperhatikan juga tanda-tanda panjang itu ada alif dan berbaris lurus, bisa di atas, bisa fathah, bisa kasrah. Nah, apabila lurus berarti harus dibaca panjang. Seperti ini ada fa berharakat kasrah, berarti ini tanda panjang. Ini ada ya yang tidak dianggap ya, nah seperti ini. Nah, kalau di awal kan fa itu bentuknya kan kalau fa bersendirian bentuknya seperti biasa aja, bengkok langsung aja. Nah, ini menyambung dengan ya yang tidak dianggap atau alif bungkuk. Nah, yang namanya ini ada jim berharakat kasrah namun dia dibaca panjang karena ada ya sukun di hadapannya. Ini ada dal kasrah, ini ada ha di akhir namun dia tidak nyambung dengan kalimat, dia menjadi huruf awal dan nyambung dengan alif, berarti menandakan H ini harus dibaca panjang. Ini diperhatikan juga. Ini bukan berarti dia di tengah. Kalau di tengah nyambung dia seperti ini. Kalau di tengah dia tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya seperti dal, dia tidak mungkin nyambung kan. Nah, jadi dia seperti huruf awal lagi seperti ini kembali huruf H-nya. Dal kan tidak mungkin disambung dengan huruf H. Kalau disambung bukan dal lagi. Nah, ini ada dal tidak bisa nyambung seperti za tidak bisa nyambung dengan H. Seperti apa lagi? Seperti banyak ya, nanti kita ketemu ya. Ini dal contohnya tidak bisa nyambung, berarti dia harus kembali dengan huruf awalnya seperti ini. Jadi ada 3 yang panjang. Ini ada fa berharakat kasrah karena barisnya lurus, ada jim berharakat kasrah karena ada yang sukun harus baca panjang. Ini ha dia baca panjang fathah karena ada alif sesudah hurufnya. Jadi 3 yang panjang. Fi jidiha, fi jidiha, fi jidiha. Diperhatikan tanda panjangnya. Ini ada ba berharakat kasrah, ini ada ba yang ada alif sesudahnya berarti menandakan ba yang fathah ini harus kita baca panjang. Ini lam berharakat kasrah, ini ghain berharakat kasrah, ini ha yang kita bahas yang ini. Ha di akhir namun nyambung dengan huruf lainnya dan barisnya pun lurus dan ini harus dibaca panjang. Jadi ada 2 yang panjang, diperhatikan ini ba karena ada alif, ini ha karena berbaris lurus. Nah, bibalighihi, bibalighihi, bibalighihi. Nah, diperhatikan ya. Ini ba berharakat kasrah, ini gha. Nah, ini bukan tanda panjang, ini adalah huruf lam. Diperhatikan ada barisnya di bawah, berbaris kasrah ya. Ini lam, jangan salah paham, ini adalah huruf lam berbaris. Lalu lam ini dibaca panjang, yang kasrah ini dibaca panjang karena ada ya sukun di hadapannya. Ini ada huruf za yang berharakat kasrah. Jadi lam ini harus kita baca panjang. Bighalizi, bighalizi, bighalizi. Nah, ini za ya, ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Ini ada ba yang berharakat kasrah, ini dha, ini nun yang berharakat kasrah dibaca panjang karena ada ya sukun di hadapannya. Dan di akhir ini pun ada huruf nun yang berharakat kasrah. Bidhanini,
bidhanini, bidhanini, bidhanini. Oke, terus ini waw, ini jim, ini sa yang panjang karena ada alif, ini dal, ini ha yang di akhir tidak nyambung dengan huruf lainnya ini. Nah, contoh. Ini contohnya juga. Jadi ini sa ini panjang, ini ha ini panjang, barisnya lurus. Wajasadihi, wajasadihi, wajasadihi. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Makanya jangan sampai salah membaca Al-Quran, apalagi salah panjang pendeknya, salah makhrajnya. Ini sangat fatal artinya kalau membaca Al-Quran salah makhraj, salah baris ya. Karena kalau salah makhraj, salah baris itu akan merubah artinya ya. Terus ini ada wa, ada ta, ta-nya panjang karena ada alif. Ini ghain, panjang yang kasrah ini karena ada ya sukun di hadapannya. Ini na, wa taghina, wa taghina, wa taghina, wa taghina. Terus ini ba berharakat kasrah titik 1, diperhatikan. Ini titik 2 adalah huruf ya. Ini ada mim berharakat kasrah panjang karena ada ya sukun di hadapannya. Ini nun kasrah, ini ka fathah. Jadi ada satu yang panjang adalah huruf mim. Biyaminika, 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 biyaminika. Oke, terus ini mim panjang karena ada ya sukun. Ini sa, ujung lidah dengan ujung gigi panjang karena ada alif. Ini ko, ini ha. Ha yang nyambung dengan huruf lainnya. Nah, seperti ini di akhir. Ini panjang juga karena barisnya lurus. Ini nya panjang, ini ta-nya panjang, ini ha-nya panjang. Misaqihi, misaqihi, misaqihi. Nah, oke, shallallahul azim. Sangat jelas, makanya bedakan huruf ha dan barisnya dan makhrajnya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Karena Al-Quran ini apabila salah sebut, salah makhraj, salah baris, maka akan merubah arti ya. Makanya harus teliti, jangan sembarangan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Hakim Iqra sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, apabila ada tingkah laku perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.